Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita membahas mengenai bab 3 ya, transformasi geometri. Kita masuk ke bab 3 mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri itu merupakan perpindahan atau suatu titik dengan berbagai jenis transformasi seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang kita bahas di part pertama itu transformasi geometri, translasi, dan refleksi. Nah, yang pertama translasi. Definisi translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Nah, dalam jarak dan arah suatu translasi dapat ditentukan dengan titik A X, Y ditranslasikan dengan T AB menghasilkan bayangan A. Nah, untuk mencari bayangan dari titik A, maka kita mencarinya dengan X plus A, Y ditambah B. AB di sini sebagai translasinya. Kita translasikan tadi pergeseran ya, memindahkan satu titik itu. Jadi langsung bisa langsung ke contoh sebagai gambarannya. Nah, satu sebagai contoh ABC dengan A negatif 1, negatif 1, B negatif 3, negatif 1, C negatif 3,2 ditranslasikan sejauh 43. Tentukan bayangan. Nah, ini ditentukan ya bayangan segitiga tersebut dan gambarlah dalam diagram kartesius. Nah, jawab untuk yang titik A itu untuk mencari titik A kan dia ini negatif 1, negatif 1 ya. Maka pergeserannya itu ditranslasikan, di pergeserannya itu jaraknya itu 43. Maka cara mencarinya itu dengan negatif 1 ditambah 4, negatif 1 ditambah 3. Nah, maka jawabannya itu 3,2. Ini sebagai bayangan A. Dapat dilihat di gambar kan dia A nya itu negatif 1,1. Nah, bayangannya itu 3,2. Lebih mudahnya juga bisa dibayangkan dengan kita patokannya di sini negatif 1 ya. Selain kita menghafal atau tahu dari rumus ini, tinggal dari negatif 1, negatif 1 itu bisa dibayangkan dengan memindahkan jarak ke 43. 43 itu sama aja 4 itu X nya, 3 nya itu Y nya ya, berarti X nya ke sini 4, 1, 2, 3, 4, terus Y nya di sini berapa? 3, berarti 1, 2, 3, berarti di titik 2. Nah, kalau lebih mudahnya atau lebih enaknya seperti apa, tergantung kalian sendiri mau manual atau mengikuti rumus ini. Terus yang bayangan ke titik ke B ini kan negatif 3, negatif 1. Maka cara mencarinya itu dengan negatif 3 ditambah 4, negatif 1 ditambah 3, mengikuti rumus ini ya, bayangan A nya ini. Terus yang ke bayangan ke C negatif 3, negatif 2, maka ditranslasikan 4,3, maka menjadi negatif 3. Di sini susnya C ya, di sini susnya C. Negatif 3 plus 4, 2 kan Y nya 2, terus A nya itu A nya 3, berarti hasilnya 1,5. Nah, B di sini bisa dilihat untuk gambarnya itu. Gambarnya ini sebagai negatif 3, negatif 1, bayangannya 1,2, negatif 1, negatif 1, bayangannya
3,2, negatif 3,2 bayangannya 1,5. Jadi ini awal dari titiknya, terus ditranslasikan, digeser menjadi titiknya di sini. Seperti itu ya untuk translasi, bisa dibayangkan ya. Nah, selanjutnya kalau jika udah paham, kita masuk ke bab refleksi. Nah, dari definisi sendiri, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dan menggunakan sifat bayangan. Nah, sifat bayangannya itu seperti cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Nah, ada dari refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, dari refleksi sumbu X itu rumusnya ini. Jika ada titik B, X, Y direfleksikan pada sumbu X, maka bayangannya tinggal Y di sini menjadi negatif Y. Kalau untuk sumbu Y, berarti titik B, X, Y direfleksikan ke sumbu Y, maka menjadi menti X, Y. Nah, langsung contoh ya. Jadi kan refleksi di sini kan seperti kita bercermin ya bayangannya. Nah, untuk menentukan jaraknya itu tergantung dia terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini di soal bisa dilihat contohnya segitiga A, B, C dengan titik A 1,1, B 4,1, C 1,4. Segitiga tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Ingat, sumbu X berarti dia bayangannya X, min Y. Nah, tentukan bayangan segitiga tersebut dan gambarlah pada diagram kartesius. Jawab yang pertama, di sini titik A ya, berarti langsung saja bayangan dari titik A dalam refleksi sumbu X, maka di sini 1,1, berarti bayangannya itu X, negatif 1, negatif Y, berarti 1, negatif 1. Terus di sini B 4,1, maka bayangannya menjadi di sini kan X, negatif Y, berarti 4 itu X, Y nya itu 1, maka tinggal 4, negatif 1 untuk bayangan B nya. Terus C jika 1,4 jika direfleksikan sumbu X, maka bayangan C nya itu seharusnya di sini 1, negatif 1 ya. Seharusnya di sini negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 4 ya. 1, negatif 4. Seharusnya di sini 1, negatif 4. Nah, berarti dapat dilihat ini sebagai titik bayangan yang di awal, terus dicerminkan ke bayangannya, berarti titiknya ini ya, ini sebagai bayangan gambarnya. Nah, di sini 4, negatif 1, terus 1, negatif 4, ini 1, negatif 1. Nah, terus ini sebagai titiknya yaitu 1,4, bayangannya di sini, cerminannya 1,1, titiknya di sini 1,4, 4, negatif 1. 4, seharusnya di sini ini ya 4, bukan 1,4, seharusnya di sini itu, maaf, di sini seharusnya 4,1. Sebenarnya 4,1 ya, maaf, sebenarnya 4,1, maka bayangannya 4, negatif 1. Seperti itu untuk bayangan refleksi dari terhadap sumbu X, dan kedua refleksi terhadap sumbu Y. Nah, untuk lebih memahamkan pembelajaran kali ini, kalian bisa lihat latihan contoh soalnya ya. Contoh soalnya 1, 2, 3, silahkan dicoba dikerjakan. Terima kasih, semangat belajarnya ya.